Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk kita semua yang menonton pada saat ini. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan jurusan D3 Kimia FMIPA USU. Di sini saya sebagai praktikan dari Laboratorium Kimia Analitik 3 atau Kimia Instrumen. Kimia Instrumen di sini belajar tentang alat-alat yang digunakan pada laboratorium. Yang terutama saya akan membahas mengenai judul spektrofotometri visible. Dengan asisten yang paling kece pastinya, yaitu Kak Vena Marbun dan Bang Octavian Silitonga. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum yang mendasari percobaan. Sebelumnya kita harus tahu dulu dong mengenai apa itu spektrofotometer. Spektrofotometer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur nilai absorbansi dengan melewatkan sinar atau cahaya pada suatu objek kaca atau kuarsa yang biasa disebut dengan kuvet. Jadi kita mempunyai cahaya dan objek kaca berupa kuvet yang terdapat sampel di dalamnya. Jadi spektrofotometer itu memiliki banyak jenis. Ada spektrofotometer visible, ada spektrofotometer UV visible, dan lain-lain lah pokoknya. Jadi kita membahas spektrofotometer visible. Spektrofotometer visible disebut juga sebagai spektrofotometri sinar tampak atau sinar tampak lah pokoknya. Sinar tampak itu apa coba? Sinar tampak itu adalah sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Jadi spektrofotometri visible atau spektrofotometri sinar tampak ini adalah suatu alat yang dapat dilihat oleh mata manusia dengan panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang tertentu itu adalah panjang gelombang pada spektrofotometri visible, yaitu 400 sampai 800 nanometer. Dan dengan energi sebesar kalau nggak salah 299 sampai 149 kilojoule per mol. Lalu kita masuk langsung ke hukum yang mendasari percobaannya. Apa sih hukum percobaan itu? Hukum percobaan adalah hukum yang mendasari untuk melakukan percobaan tersebut. Jadi sebelum kita melaksanakan suatu percobaan, kita harus memiliki hukum yang mendasari bahwa percobaan itu dapat kita lakukan. Jadi pada spektrofotometer visible ini, hukum yang mendasari percobaannya adalah hukum Lambert dan Beer. Banyakkan orang menyebutnya hukum Lambert-Beer, tetapi kalau nggak salah itu disebut Lambert dan Beer, dipisah. Jadi hukum yang mendasari percobaan spektrofotometer itu, hukum yang mendasari spektrofotometri visible adalah hukum Lambert dan Beer. Hukum Lambert pada tahun 1760. Hukum Lambert pada tahun 1760 itu berbunyi, bila suatu sumber sinar monokromatis diteruskan melewati suatu medium yang transparan. Bila suatu sumber sinar monokromatis diteruskan melewati medium yang transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan akan berkurang dengan bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsi sinar tersebut.
Jadi intensitas itu akan berkurang jika ketebalan dari medium yang mengabsorpsi sinar tersebut itu bertambah. Kemudian yang kedua adalah hukum Beer pada tahun 1852 yang berbunyi intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial. Intensitas sinarnya berkurang secara eksponensial ya. Berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesies sinar, konsentrasi spesies yang mengabsorpsi sinar tersebut. Jadi intensitas sinar yang diteruskan itu berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya nilai konsentrasi spesies yang mengabsorpsi sinar tersebut. Jadi begitulah hukum percobaan yang mendasari percobaan dari spektrofotometri visible. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun terbelit-belit kata, namanya juga masih belajar ya, mohon maaf ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran limusyahadatikum. Dan selamat siang, selamat pagi atau selamat sore untuk kita semua yang menonton. Terima kasih. Saya Melan Sinaga, NIM 182401059. Saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan D3 Kimia. Saya dari partner 2 akan membawakan materi spektrofotometri visible tentang prinsip alat dan prinsip percobaan. Sebelum saya menjelaskan tentang prinsip alat dan prinsip percobaan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu spektrofotometri visible. Spektrofotometri visible disebut juga dengan spektrofotometri sinar tampak. Yang dimaksud dengan sinar tampak adalah sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah cahaya dengan panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer dan memiliki energi sebesar 299 sampai 149 kJ per mol. Elektron pada keadaan normal atau berada pada kulit atom dengan energi terendah disebut keadaan dasar. Energi yang dimiliki sinar tampak mampu membuat elektron tereksitasi dari keadaan dasar menuju kulit atom yang memiliki energi lebih tinggi atau menuju keadaan tereksitasi. Cahaya yang diserap oleh suatu zat berbeda dengan cahaya yang ditangkap oleh mata manusia. Cahaya yang tampak atau cahaya yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari disebut warna komplementer. Misalnya, suatu zat akan berwarna orange bila menyerap warna biru dari spektrum sinar tampak, dan suatu zat akan berwarna hitam bila menyerap semua warna yang terdapat pada spektrum sinar tampak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip alat. Berdasarkan cahaya polikromatis, dari lampu Wolfram sebagai sumber cahaya akan diteruskan ke cermin yang bersifat mengumpulkan cahaya untuk dilewatkan melalui sebuah celah dan kemudian kepada lensa untuk difokuskan kembali melewati monokromator yang berfungsi untuk mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis dengan panjang gelombang tertentu dan diteruskan kepada celah dan akan dilewatkan melalui sel absorbansi, sehingga dengan panjang gelombang yang sesuai akan diserap dan cahaya dengan panjang gelombang yang tidak sesuai akan ditransmisi kepada detektor sebagai energi radiasi yang akan mengubahnya menjadi sinyal elektromagnetik
yang diperkuat oleh amplifier, kemudian dibaca oleh recorder sebagai persente. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip percobaan. Prinsip percobaan spektrofotometri visible berdasarkan pembentukan senyawa kompleks berwarna merah jingga oleh ion Fe2 positif dengan 1,10 penantrolin dan dengan penambahan buffer asetat untuk mempertahankan pH 2 sampai 4 dan dengan penambahan hidroksilamin akan mereduksi ion Fe3 positif menjadi Fe2 positif, di mana dengan menggunakan panjang gelombang sebesar 510 nanometer, di mana cahaya dengan panjang gelombang yang tidak sesuai akan ditransmisikan sebagai persente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Anggriani, NIM 182401053. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan D3 Kimia kelas B, Stambuk 2018. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk menjabarkan beberapa materi yang telah saya praktikumkan di kimia instrumen dengan asisten Kak Vena Marbun dan Bang Octavian Silitonga dengan judul Spektrofotometri Visible. Beberapa materi yang nantinya saya akan jabarkan terdiri dari 1. Fungsi penambahan regen. Yang kedua, syarat sampel dalam pengukuran spektrofotometri visible. Yang ketiga adalah kekurangan dan kelebihan dari spektrofotometri visible. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama adalah fungsi penambahan regen. Sebelum masuk ke fungsinya, kita harus mengetahui regen apa saja sih yang kita gunakan dalam praktikum ini. Nah, regen yang digunakan itu adalah aquades, aquabides, larutan blanco, 1,10 fenantrolin, hidroksilamin, buffer amonium asetat, dan asam klorida dengan konsentrasi 37% pekat. Fungsi dari regen-regen ini adalah aquades untuk sebagai larutan pengantar. Selain itu, biasanya kami gunakan juga untuk preparasi alat gelas. Contohnya Erlenmeyer, labu takar, pipet tetes, beker gelas, dan lain-lainnya. Aquabides berfungsi sebagai larutan blanco. Nah, larutan blanco sendiri berfungsi untuk larutan pembanding. Larutan pembanding bagaimana? Larutan pembanding pada saat aquabides kita masukkan ke dalam cuvette di alat spektronik itu nanti akan kita bandingkan dengan sampel yang kita buat pada percobaan. Nah, regen selanjutnya adalah asam klorida pekat dengan konsentrasi 37%. Nah, ini berfungsi sebagai destruksi. Destruksi ini apa sih? Destruksi ini adalah proses perlakuan untuk melarutkan atau memusnahkan bentuk materi yang bentuk materi ini diukur dalam bentuk yang bisa dianalisis nantinya bentuk materinya. Nah, selanjutnya itu adalah hidroksilamin. Hidroksilamin ini berfungsi untuk mereduksi ion Fe3 menjadi ion Fe2 pos. Nah, selanjutnya buffer amonium asetat. Buffer amonium asetat ini berfungsi untuk mempertahankan pH larutannya 2-4, yaitu dalam keadaan asam. Selanjutnya itu ada 1,10 fenantrolin. Nah, larutan regen 1,10 fenantrolin ini berfungsi untuk membentuk senyawa kompleks menjadi Fe2 fenantrolin. Nah, itulah fungsi regen yang kita gunakan dalam spektrofotometri visible. Selanjutnya materi yang akan saya jabarkan itu adalah syarat
sampel yang digunakan pengukuran spektrofotometri visible. Nah, yang pertama itu adalah syaratnya larutannya itu harus bening. Yang kedua, larutannya itu harus berwarna dan bayangannya itu nampak kita ya. Terus yang ketiga, sampel yang digunakan harus mengandung ion Fe. Yang keempat, sampel yang digunakan tidak menyerap sinar tampak. Dan sampel yang digunakan itu harus berwarna tembus pandang. Selanjutnya itu adalah materinya, kekurangan dan kelebihan spektrofotometri visible. Kelebihan dari spektrofotometri visible adalah selektivitasnya tinggi, sensitivitasnya tinggi, pengukurannya itu cepat, data yang dihasilkan itu sangat baik, dan biasanya itu kurva kalibrasinya itu bagus datanya. Nah, dapat juga dianalisa ataupun menganalisa senyawa organik, anorganik, dan biokimia. Dapat menganalisa sampel dengan konsentrasi yang sangat kecil juga. Terus, dia pekerjaannya itu sangat cepat. Nah, itulah kelebihan dari spektrofotometri visible. Selanjutnya itu adalah kekurangan dari spektrofotometri visible. Yang pertama, itu tidak memiliki pancaran radiasi. Yang kedua, warna yang dianalisa harus berwarna. Sampel itu yang dianalisa harus berwarna. Nah, yang ketiga, sampel yang warna itu tadi dihasilkan itu sangat terbatas. Dan yang keempat, absorbansi itu dipengaruhi oleh pH larutan, yaitu pada skalanya ya, skala absorbansi itu nanti dia sudah dilakukan pertahanan pH-nya itu oleh hidroksilamin dan buffer amonium asetat, regen-regen yang tadinya. Selanjutnya itu kekurangannya, yang kelima itu adalah energi eksitasinya itu sangat rendah dan hanya dapat dipakai pada daerah UV yang panjang gelombangnya lebih dari 185 nanometer. Dan akhirnya saya sudah menjelaskan beberapa materi-materi spektrofotometri visible-nya. Dan selanjutnya materi itu akan dijabarkan oleh teman-teman saya selanjutnya. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Lia Agatha Hutajulu dengan NIM 18240126 dari partner 2A Instrumen D3 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari spektrofotometer visible dan UV visible. Tetapi sebelum ke sana saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis spektrofotometer sebelum adanya kemajuan teknologi dan kebutuhan ilmu pengetahuan. Jenis-jenis pada spektrofotometer ada dua, yaitu spektrofotometer single beam dan spektrofotometer double beam. Perbedaan dari kedua jenis spektrofotometer ini hanya pada pemberian cahayanya. Nah, kalau pada jenis spektrofotometer single beam, cahayanya itu hanya akan melewati satu arah, sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan saja. Nah, kalau pada spektrofotometer double beam, dia itu untuk memperoleh nilai blankonya itu dapat langsung diukur bersamaan dengan larutan yang diinginkan dalam satu kali proses yang sama. Nah, namun sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan ilmu pengetahuan, ada beberapa jenis spektrofotometer dilihat dari metode analisis yang digunakan. Adapun jenis spektrofotometer dari metode analisis yang digunakan itu ada spektrofotometer UV visible, spektrofotometer inframerah, dan sebagainya. Tetapi sebelum masuk ke perbedaan dari spektrofotometer visible dan UV visible, spektrofotometer UV visible itu merupakan gabungan antara spektrofotometri UV dan visible. Alat ini menggunakan dua buah sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Larutan yang dianalisis pun diukur serapan sinar ultraviolet atau sinar tampaknya.
konsentrasi larutan yang dianalisis akan sebanding dengan jumlah sinar yang diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan tersebut. Nah, masuk ke perbedaan dari spektrofotometer UV visible dan visible. Kalau pada spektrofotometer visible itu pengukuran serapan cahayanya itu 300 sampai 750 nanometer. Kalau pada UV visible pengukuran serapan cahayanya itu 180 sampai 290 nanometer. Kalau pada spektrofotometer visible dia itu menggunakan lampu Wolfram. Kalau pada UV visible dia menggunakan lampu deuterium. Energi lampu Wolfram pada spektrofotometer UV visible itu ada sebesar 3724 derajat Celcius. Kalau pada UV visible dengan energi lampu deuterium itu 1931 derajat Celcius. Nah, kalau pada spektrofotometer visible dia itu memerlukan uji pendahuluan. Kalau pada UV visible dia itu tidak memerlukan uji pendahuluan. Kalau pada spektrofotometer visible sampel uji pendahuluan. Kalau pada spektrofotometer visible, sampelnya itu harus berwarna. Kalau pada UV visible, sampelnya itu tidak berwarna bening dan dapat tembus cahaya. Nah, sumber-sumber radiasi pada spektrofotometer UV visible ini ada 3 bagian, yaitu sumber radiasi merkuri, sumber radiasi deuterium, sumber radiasi tungsten atau wolfram. Nah, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber radiasi ini. Nah, kalau yang pertama sumber radiasi merkuri, dia itu menggunakan dengan panjang gelombang 265 nanometer. Kalau yang kedua sumber radiasi deuterium, untuk mengukur sampel yang terikat, dia itu menggunakan panjang gelombang 190 sampai 380 nanometer. Sedangkan kalau pada sumber radiasi tungsten atau wolfram, dia itu untuk mengukur sampelnya itu hanya pada daerah tampak saja. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yevi Devanya Sianturi dengan NIM 182401048. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam D3 Kimia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang spektrofotometri visible. Kita tahu spektrofotometri visible itu dipelajari di kimia instrumen. Nah, di laboratorium kimia analitik tentang spektrofotometri visible itu kita menggunakan alat yang namanya spektronik 20. Contoh kasar dari gambar spektronik 20 itu seperti ini. Maaf ya, nggak pandai menggambar. Nah, saya akan menjelaskan bagiannya. Bagian itu yang pertama di sini ada switch on off. Ya, kita tahu switch on off itu untuk menghidup matikan alatnya dan juga sebagai untuk mengatur persentenya. Yang kedua itu ada sini. Sini itu untuk meletakkan kuvet. Kuvet itu yang tempat larutan yang akan kita ingin tahu persentenya. Kemudian di sini ada untuk mengatur skala panjang gelombang yang kita inginkan. Yang kedua itu disinilah nanti akan nampak panjang gelombang yang kita atur. Terus di atas itu disinilah nanti hasil dari persente dan skala absorbansinya. Di atasnya itu sebagai persente dan di bawahnya itu sebagai skala absorbansi. Nah, kemudian cara kerja dari spektronik 20 ini dihidupkan alatnya di laboratorium kimia analitik instrumen di Universitas Sumatera Utara. Itu alatnya itu dihidupkan dari jam 4 pagi ya, karena alatnya itu juga sudah lama kerjaan, jadi harus hati-hati pengerjaannya ya kan. Kemudian kuvetnya itu sebelum kita gunakan itu harus kita preparasi dulu, dengan aquades atau aquabides. Kemudian dimasukkanlah larutan ke dalam kuvet, masukkan, terus
dimasukkan dari tempat kuvert ini, kemudian ditutup, kemudian tapi jangan lupa diatur dulu skalanya yang mau kita identifikasi. Terus yaudah, terus kita nanti akan muncullah berapa persentase dari larutan kita masukkan tadi, yang di atas tadi sebagai skala persentenya, di bawah sebagai skala absorbansinya. Kemudian kita tahu kalau di spektronik visible ini dia akan mengubah cahaya polikromatis menjadi monokromatis, dan cahaya dengan panjang gelombang yang tidak sesuai itu akan ditransmisikan ke detektor, kemudian diperkuat oleh amplifier dan dibaca oleh recorder, itulah sebagai persentenya. Nah, kemudian untuk memasukkan kuvert itu ke dalam itu gak boleh sembarang, ada caranya juga, karena alat dari spektronik 20 ini sangatlah sensitif. Contohnya untuk preparasinya aja kita juga harus hati-hati, karena jika kuvertnya itu tersentuh dengan jari tangan kita, itu akan mempengaruhi persentenya. Jadi cara untuk memasukkan kuvertnya ini ke dalam alat itu, kita harus menggunakan tisu dan kita pegang ke sini di ujungnya. Nah, kita pegang di ujungnya, terus kita masukkanlah aqua bides ke atas ke dalam itu, terus buang itu juga harus hati-hati, jangan sampai tersentuh jari tangan kita. Terus setelah kita preparasi, barulah kita masukkan larutan yang ingin kita identifikasi ke dalam kuvert. Jadi kita masukkan, terus masukkannya ke dalam tempat kuvert tadi, itu juga harus hati-hati juga. Lalu setelah itu dimasukkan, kemudian kita tutup, baru nanti akan muncullah skalanya, skala persentenya dan skala absorbansinya. Terus untuk larutan yang kita gunakan di visible itu, syarat-syaratnya itu harus jangan terlalu pekat, dia harus bening gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Nasution, NIM 182401017. Sekarang saya akan menyampaikan materi tentang spektrofotometri visible. Nah, spektrofotometri visible itu memiliki alat yang bernama spektrofotometer visible. Di lab, kita menggunakan spektronik 20. Berikut saya akan menampilkan gambar spektronik 20. Dan kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada spektronik 20 ini. Yang pertama itu adalah yang ini. Nah, tombol yang tadi itu bernama power switch atau switch on off. Biasanya itu berfungsi untuk menghidupkan alat ataupun mematikan alat yang ditunjukkan oleh nyala lampu pilot atau pilot lamp dan pengatur posisi jarum penunjuk atau meter pada angka 0% T pada saat sampel kompartemen kosong dan ditutup. Yang kedua itu yang ini. Nah, yang kedua itu namanya tempat kuvert atau kompartemen sampel kompartemen. Nah, sampel kompartemen ini berfungsi untuk menempatkan larutan atau sampel dalam kuvert pada saat pengukuran. Nah, selama pembacaan, sampel kompartemen ini harus dalam keadaan tertutup. Dan sebagai informasi tambahan, sampel kompartemen ini harus steril dan tidak boleh terkontaminasi oleh jari, kulit,
dan organisme maupun mikroorganisme lainnya, karena akan dapat mempengaruhi persenti pada saat pengukuran. Yang ketiga yaitu yang ini. Nah, yang ketiga itu adalah wavelength scale atau skala panjang gelombang. Wavelength scale ini memunculkan panjang gelombang yang telah diatur oleh wavelength control. Dan yang keempat itu adalah yang ini. Itu adalah wavelength control atau pengontrol panjang gelombang. Nah, wavelength control ini berfungsi untuk mengatur panjang gelombang yang dikehendaki yang akan terbaca melalui spektronik 20 ini. Yang kelima adalah yang ini. Yang kelima itu adalah meter yang berfungsi sebagai untuk membaca posisi jarum penunjuk. Di sini ada 2 meter, yaitu 5A dan 5B. Yang 5A ini terletak di meter bagian atas. Nah, meter bagian atas itu adalah meter persenti yang berfungsi untuk membaca persenti yang dimunculkan oleh spektronik 20. Dan yang 5B ini terletak di bagian bawah meter yang berfungsi sebagai membaca nilai absorbansi yang dimunculkan. Berarti meter bagian bawah itu adalah meter absorbansi. Yang keenam itu bagian ini itu adalah pilot lamp atau lampu pilot ataupun bisa disebut sebagai nyala. Nah, nyalanya ini berfungsi untuk melihat apakah alat telah siap dipakai atau apakah alat tersebut sudah hidup. Nah, ketika alat menyala, lampu ini akan hidup dan berkedip berwarna merah. Dan sebelum pemakaian disarankan sebaiknya dilakukan kalibrasi selama 15 menit agar alat dapat awet, tidak mudah rusak, dan juga pengukurannya akurat. Yang ketujuh itu ini. Nah, yang ketujuh itu adalah transmittance atau absorbance control. Nah, transmittance ini berfungsi untuk mengatur posisi jarum pada angka 100 persenti pada saat cuvette berada di dalam sampel compartment yang berisi sampel ataupun atom blanko dan ditutup. Nah, transmittan ini juga harus dibersihkan agar tidak mempengaruhi persentinya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tahu video ini sangat banyak kekurangan, jadi mohon dimaklumi. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat pagi semua. Di sini di pagi yang indah ini saya bernama nama Jonathan Putra P, NIM 18240174. Saya berasal dari Partner 2 Instrumen. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang saya dapat melalui praktikum instrumen di judul spektrofotometri Visibel dengan asistennya adalah Kak Pena Marbun dan Bang Octavian Silitonga. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama apa itu yang disebut dengan spektrofotometri, khususnya spektrofotometri Visibel. Mengapa dia disebut spektrofotometri Visibel? Karena diambil dari kata visibel yang berarti sinar tampak. Berarti yang dimaksud dengan sinar tampak adalah
sinar yang dapat dilihat oleh manusia. Sedangkan kita ketahui sendiri bahwa cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah cahaya dengan gelombang 400 hingga 800 nanometer dan memiliki energi sebesar 299 hingga 149 kJ per mol elektron. Oke, saya juga setelah menjelaskan tersebut, saya akan masuk kepada yang saya ketahui tentang panjang gelombang serta warna yang dapat diserap dan warna komplementer atau warna yang dapat terlihat. Yang pertama itu panjang gelombangnya hingga dari 400 hingga 435 nanometer. Warna-warna yang diserap yaitu warna ungu. Sedangkan warna yang dapat dilihatnya adalah hijau kekuningan. Panjang gelombang 435 hingga 480 nanometer, warna yang diserap itu adalah warna biru. Sedangkan warna yang dapat dilihat adalah warna kuning. Panjang gelombang 480 hingga 490 nanometer, warna yang dapat diserap adalah biru kehijauan. Sedangkan yang dapat terlihat itu adalah warna jingga. Panjang gelombang 490 hingga 500 nanometer, warna yang dapat diserap itu adalah warna hijau kebiruan, dengan warna yang dapat dilihat adalah warna merah. Lalu panjang gelombang 500 hingga 560 nanometer, warna yang dapat diserap itu adalah warna hijau, sedangkan warna yang dapat dilihat adalah warna ungu kemerahan. Lalu panjang gelombang 560 hingga 580 nanometer, warna yang diserap adalah hijau kekuningan, dan warna yang dapat terlihat adalah warna ungu. Lalu panjang gelombang 580 hingga 595 nanometer, warna yang diserap itu adalah warna kuning. Lalu warna yang dapat dilihat adalah warna biru. Lalu panjang gelombang 595 nanometer dan 595 hingga 610 nanometer, warna yang dapat diserap itu adalah warna jingga, dengan warna yang dapat terlihat adalah warna biru kehijauan. Lalu panjang gelombang 610 hingga 800 nanometer, warna yang dapat diserap adalah warna merah, dengan warna yang dapat terlihat adalah warna hijau kebiruan. Pada spektrofotometri sinar tampak atau spektrometri visibel, sumber cahaya biasanya menggunakan lampu tungsten. Ya, kita ketahui bahwa spektrofotometri visibel ini menggunakan sumber cahaya yang berasal dari lampu tungsten yang sering disebut dengan lampu Wolfram atau dengan bahasa lainnya lampu Wolfram. Lampu Wolfram merupakan salah satu unsur kimia. Dalam tabel periodik, unsur Wolfram termasuk golongan unsur transisi, tepatnya golongan 6B atau golongan 6 dengan simbol W, dan nomor atomnya 74. Wolfram digunakan sebagai lampu pada spektrofotometri, tidak terlepas dari sifatnya yang memiliki titik didih yang sangat tinggi, yakni 5000, titik didihnya ini sangat tinggi juga, yakni sebesar 5930 derajat Celcius. Bisa kita bayangkan titik didihnya sangat besar. Oke. Panjang gelombang yang digunakan untuk analisis adalah panjang gelombang di mana suatu zat memberikan penyerapan paling tinggi yang disebut Vmax. Hal ini disebabkan jika pengukuran dilakukan pada panjang gelombang yang sama, maka data yang diperoleh makin akurat atau kesalahan yang muncul makin kecil. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang menentukan konsentrasi sampel dengan cara kurva kalibrasi. Yang saya ingat-ingat tentang yang telah di Kak Pena dan Bang Pian jelaskan itu, seperti yang saya jelaskan, cara menentukan konsentrasi sampel dengan cara kurva kalibrasi itu adalah dengan cara konsentrasi sampel dalam suatu larutan dapat ditentukan dengan rumus yang diturunkan dari hukum Lambert-Beer. A sama dengan A kecil kali B kali C, atau A besar sama dengan
E kali B kali C. Namun ada cara lain yang dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu spesies yang ada dalam suatu larutan, yakni dengan cara kurva kalibrasi. Cara ini sebenarnya masih tetap bertumpu pada hukum Lambert-Burke, yakni adsorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Oke, saya juga akan menjelaskan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam penentuan konsentrasi zat dengan kurva kalibrasi. Langkah-langkah pertamanya itu adalah meshing kupet. Meshing kupet adalah mencari dua buah kupet yang memiliki absorbansi atau transmitansi sama atau hampir sama. Dua buah kupet inilah yang akan digunakan untuk analisis. Satu untuk blanko, satu untuk sampel, dan satu untuk sampel. Dalam melakukan analisis meshing kupet harus dilakukan agar kesalahannya makin kecil. Dan yang kedua adalah membuat larutan standar pada berbagai konsentrasi. Larutan standar yaitu larutan yang konsentrasinya telah diketahui secara pasti. Konsentrasi larutan standar dibuat dari yang lebih kecil sampai yang lebih besar dari konsentrasi analit yang diperkirakan. Langkah yang ketiga adalah ambillah salah satu larutan standar, kemudian ukur pada berbagai panjang gelombang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pada panjang gelombang berapa absorbansi yang dihasilkan paling besar. Panjang gelombang yang menghasilkan absorbansi yang paling besar atau yang paling tinggi disebut panjang gelombang maksimum atau Pmax. Yang keempat adalah ukurlah absorbansi semua larutan standar yang telah dibuat pada panjang gelombang maksimum. Lalu yang kelima adalah catat absorbansi yang dihasilkan dari semua larutan standar. Kemudian alurkan pada grafik absorbansi dikali konsentrasi, sehingga diperoleh suatu kurva yang disebut atau kurva kalibrasi. Dari hukum Lambert-Burke, jika absorbansi yang dihasilkan berkisar 0,2 hingga 0,8, maka grafik akan berbentuk garis lurus. Namun hal ini tidak dapat dipastikan. Udah berapa menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Khairunisa, NIM 182401016 dari partner 2 instrumen. Di sini saya akan membahas tentang judul spektrofotometri visible yang tentang materinya berupa faktor-faktor kesalahan pada spektrofotometer visible. Apa saja faktor-faktor kesalahannya? Yaitu ada 3 ya. Yang pertama, kesalahan dalam kuvet, di mana kuvet tidak boleh dipegang oleh tangan, nanti akan dibaca oleh skala adalah sidik jari kita, bukan dari larutannya. Yang kedua yaitu serapan pelarut. Pada larutan tidak boleh terdapat zat pengotor yang dapat menyebabkan kurva kalibrasi tidak konstan ataupun tidak stabil. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan blanko, yaitu larutan yang berisi selain komponen yang akan dianalisis, termasuk zat pembentuk warna. Zat pembentuk warna merupakan zat yang dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri sinar tampak. Adalah zat dalam bentuk larutan dan zat tersebut hanya tampak berwarna, sehingga analisis yang didasarkan pada pembentukan larutan berwarna disebut juga metode kolorimetri. Jika tidak berwarna, maka larutan tersebut harus dijadikan berwarna dengan cara membuat regen tertentu yang spesifik. Nah, kita harus mengetahui regen-regen yang spesifik ataupun sifat-sifat regen tersebut ya. Nah, sifat-sifat yang harus dimiliki regen pembentuk warna yaitu: yang pertama, kestabilan dalam pelarut. Yang kedua, pembentukan warna yang dianalisis harus cepat. Yang ketiga, reaksi dengan komponen yang dianalisis harus berlangsung secara stoikiometri. Yang keempat, reaksi tidak boleh menyerap cahaya dalam spektrum di mana dilakukannya pengukuran.
Yang kelima, preksi harus spesifik dan selektif untuk komponen yang akan dianalisa sehingga warna yang terjadi benar-benar merupakan ukuran bagi komponen tersebut. Yang keenam, tidak boleh ada gangguan dari komponen lain dalam larutan yang dapat mengubah zat reaksi menjadi bentuk yang tidak berwarna sehingga pembentukan warna yang diinginkan tidak akan sempurna. Yang ketujuh, reaksi yang dipakai harus dapat menimbulkan hasil reaksi berwarna yang diinginkan dalam pelarut yang kita pakai. Nah, faktor kesalahan pada spektrofotometer visible yang ketiga adalah kesalahan larutan fotometrik. Sampel tidak boleh terlalu pekat ataupun tidak boleh terlalu encer. Kesalahan larutan dalam fotometrik pada pengukuran dan absorbansi ini sangat rendah atau sangat tinggi. Hal ini dapat diatur dengan pengaturan konsentrasi yang sesuai dengan kisaran sensitivitasnya dari alat yang digunakan melalui pengenceran atau pemekatan. Demikianlah materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya dari saya, lebihnya dari yang maha kuasa. Saya hanya manusia biasa. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi dengan saya, Eni Novita Sitorus, NIM 182401063 dari Prodi MIPA. Saya berasal dari partner 2 Lab Kimia Instrumen. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai tentang spektrofotometri visible yang dibawakan oleh Kak Vena Marbun dan Bang Octavian Silitonga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri visible, yaitu tentang langkah-langkah dalam menentukan konsentrasi zat dengan kurva kalibrasi. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan itu yaitu matching cuvette. Matching cuvette ini yaitu kita harus mengambil atau mencari dua buah kuvette yang memiliki absorbansi atau transmiransi yang sama atau bisa juga hampir sama. Dua buah kuvette ini yang satunya yang akan digunakan untuk analisis. Satunya untuk blanko dan satunya lagi untuk si sampel yang akan kita gunakan. Nah, langkah yang kedua yaitu dengan membuat larutan standar pada berbagai konsentrasi larutan standar, yaitu larutan standar yaitu larutan yang konsentrasinya telah diketahui secara pasti. Konsentrasi larutan standar biasanya dibuat dari yang lebih kecil sampai ke yang lebih besar dari konsentrasi analit yang sudah diperkirakan sebelumnya. Nah, setelah hal itu kita ambil langkah yang ketiga yaitu mengambil salah satu larutan standar tadi, kemudian ukur pada berbagai panjang gelombang. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui pada panjang gelombang berapa absorbansi yang paling besar dihasilkan. Panjang gelombang yang menghasilkan absorbansi paling besar atau paling tinggi
disebut panjang gelombang maksimum. Sebaliknya, jika menghasilkan panjang gelombang, jika panjang gelombang yang menghasilkan absorbansi paling kecil atau paling rendah, itu disebut panjang gelombang optimum. Nah, di sini yang kita pakai itu panjang gelombang maksimum. Nah, yang keempat itu, langkah yang keempat, yaitu dengan mengukur absorbansi semua larutan standar yang telah dibuat pada panjang gelombang maksimum tadi. Tadi kan sudah dibuat larutan standar pada panjang gelombang maksimum. Nah, diukurlah absorbansi semua larutan standar tersebut. Langkah yang kelima yaitu mencatat absorbansi yang dihasilkan dari semua larutan standar. Kita catatlah semua absorbansi yang dihasilkan dari semua larutan standar yang kita buat tadi. Kemudian, alurkan pada grafik absorbansi. Pada grafik absorbansi. Vs konsentrasi, sehingga dapat diperoleh suatu kurva yang disebut dengan kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi. Dari hukum Lambert-Beard, jika absorbansi yang dihasilkan berkisar antara 0,2 sampai 0,8, maka grafik yang akan terbentuk itu garis lurus. Nah, berarti jika tidak antara 0,2 sama 0, sampai 0,8, grafik tersebut tidak akan konstan. Namun hal ini tidak dapat dipastikan dengan begitu saja. Kita harus melakukan praktek secara langsung. Nah, langkah yang terakhir yang keenam yaitu mengukur absorbansi larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Setelah diperoleh absorbansinya, masukkan nilai tersebut pada grafik yang diperoleh sebelumnya tadi. Tadi kan sudah diperoleh grafik pada langkah yang kelima. Nah, masukkanlah nilai itu pada grafik yang diperoleh. Oke, untuk alatnya sendiri yang digunakan pada spektrofotometri visible itu adalah Spektronik 20. Mungkin sudah dijelaskan oleh kawan-kawan saya sebelumnya. Jadi untuk saat ini yang bisa saya jelaskan. Banyak tidaknya, jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, saya minta maaf karena di sini saya masih belajar. Di sini saya akan menutup penjelasan saya. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dan terima kasih.